Shalom, apa kabar saudara hari ini? Biarlah kembali kita pagi hari ini mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih setia lagi. Karena Tuhan Yesus adalah kekuatan, sumber pengharapan dan penolong kita yang selalu kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tak pernah Tuhan Bapa Tuhan berubah setiamu Tuhan. Kami percaya hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mau mencari wajah-Mu, kami mau berseru, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau sumber pengharapan kami, sumber kemenangan kami menjalani hidup. Karena tanpa-Mu kami tak akan mampu. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa iblis yang mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami hari ini Tuhan. Baik di udara sekitar kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kaulah kekuatan di hidupku, pujian penyembahan ini kami persembahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, amin. Dia tak pernah tinggalkanku, Kau selalu setia menopang hidupku, setia menopangku. Berseru berharap padamu, seru amin. Berharap dalam Yesus, Kaulah kekuatan di hidupku, ku dapat dalam-Mu Tuhan, amin Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, amin Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami percaya kepadamu, berseru haleluya, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan hidup kami. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, Kau sanggup pulihkan keadaan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya, amin Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, amin. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa, amin. Sanggup pulihkan keadaanku, amin. Dalam tangan-Mu ku percaya padamu Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah iman kami padamu selamanya, amin. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, amin, haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus selamanya yang ku andalkan. Kau penolong jiwa kami di saat kami dalam kesesakan, dalam pergumulan,
kami tak sendiri. Kami percaya padamu, Yesus, kekuatan dalam hidupku, sanggup pulihkan keadaan kami. Kaulah penolong satu-satunya yang ku percaya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh glory, glory, haleluya Bapa. Ya Ramaya Sandiara Masyikira Maso Tuhan. Ya Ramayana Sandiara Masyikira Maya Sandiara Maso Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, baik atau tidak baik kami menghadapi hidup ini, manis atau pahit dalam hidup ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Inilah iman percaya kami. Walaupun Tuhan iblis mempermalukan kami, ingin mau menjatuhkan kami anak-anak-Mu, supaya kami Tuhan tidak melihat kuasa kasih-Mu di balik kehidupan yang kami alami. Oh kami tetap hanya percaya, meneguhkan iman kami bahwa Engkau penolong kami, Engkau penyelamat hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya keadaan apapun Tuhan, oh Bapa Tuhan, mendatangkan kebaikan buat kami, karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau sanggup menolong kami, menggantikan hidup kami saat kami tidak berdaya. Engkau yang berperang terhadap Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa kegelapan Tuhan, karena Tuhan Yesus berkuasa atas apapun. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Tetap teguhkan hati kami, iman kami kepadamu sampai kesudahan zaman. Hanya Yesus penolong penyelamat hidup kami. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Ku percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Tuhanku, amin Tuhan, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihi Tuhan Yesus, amin. Mengasihi Yesus. Ku percaya kepadamu Tuhan, ku percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal. Kami percaya kepadamu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Inilah seruan kami, Yesusku, Tuhanku, penyelamat penolongku. Kau penolong hidupku, Yesusku Tuhan, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat, Kau penyelamat hidupku, Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, amin, untuk mendatangkan kebaikan, amin Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya. Haleluya Tuhan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan.
Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema menderita karena Kristus, ya. Di dalam Matius 5 kita akan membaca di sini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 dimulai, ya. Ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu, ya. Saudara, firman Tuhan katakan berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga, ya. Nah saudara, mengapa kita harus berbahagia, ya, apabila kita menderita karena Kristus? Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, karena kitalah yang empunya kerajaan surga, ya. Nah saudara, ya, kita bisa perhatikan bagaimana rasul-rasul, ya, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 41, ya, ketika mereka mengalami penganiayaan, saudara, ya, disesah, dianiaya, namun dikatakan firman Tuhan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, ya, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Kristus, ya, oleh karena nama Yesus, ya. Nah saudara, di dalam zaman para rasul, bagaimana mereka harus menghadapi orang-orang Yahudi yang tidak suka terhadap mereka karena mereka pengikut Kristus. Bahkan mereka, saudara, ya, masuk dalam mahkamah agama diadili, ya. Namun saudara, mereka bersukacita walaupun mereka mengalami penganiayaan baik secara batin maupun secara fisik. Namun mereka bersukacita karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus, ya saudara. Dan Yesus katakan mereka yang mau rela menderita karena kebenaran, mau rela menderita karena Kristus, karena nama Yesus, mereka yang empunya kerajaan surga, ya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada para murid sebelum dia naik ke surga bahwa mereka akan mengalami penderitaan oleh karena namanya, ya, supaya mereka jangan tawar hati, ya, mereka jangan lemah, jangan putus asa apabila mereka ditimpa oleh keadaan yang demikian. Karena memang Tuhan Yesus katakan dunia terlebih dahulu telah membenci dirinya, ya. Nah saudara, orang yang layak masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang rela menderita oleh karena nama Yesus, ya, oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus, ya, oleh karena hidup dalam kebenaran. Itulah orang-orang yang dianggap layak untuk masuk di dalam kerajaan sorga, ya saudara. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 dikatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita karena Dia, ya saudara. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang memang mengatakan bagaimana seorang murid Kristus, ya, harus mengikuti contoh dan teladan dari apa yang Yesus telah alami.
yaitu mengalami penderitaan bukan karena dosa, tetapi karena kebenaran. Demikian juga kita sebagai murid Kristus, kita menderita bukan karena dosa. Jangan lagi kita menderita karena dosa, dan kalau karena dosa kita minta pengampunan dari Tuhan. Dan saudara, biarlah kita menderita oleh karena nama Yesus, iman kita kepada Tuhan, karena kebenaran, dan mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ya, Rasul Petrus berkata bahwa dapatkah disebut pujian kalau kita menderita oleh karena dosa? Ya, namun apabila kita menderita oleh karena kebenaran, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Ya, nah saudara, hal yang kedua, firman Tuhan katakan mengapa kita harus berbahagia, bersukacita bila kita menderita karena Kristus. Hal yang kedua adalah karena kita akan dihibur. Ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga, saudara, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga mengatakan, ya saudara, kita akan membuka 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ya, nah saudara, ya Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagia orang yang menderita oleh karena namaku. Ya, nah saudara, oleh karena kebenaran, karena mereka akan mendapatkan penghiburan daripada Allah sendiri. Ya, saudara, penderitaan oleh karena saudara kita menderita karena Kristus. Ya, nah saudara, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa saudara, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah karena pemberitaan Injilnya, karena iman percaya kepada Kristus. Ya, mengalami banyak tantangan, ya, ujian. Saudara, kita anak-anak Tuhan diam di tengah-tengah keadaan dunia yang gelap. Ya, saudara, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya lah kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, saudara, penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Dia akan menyelamatkan kita lagi, Dia akan menolong kita lagi, saudara. Karena apa? Karena kita hidup dalam kebenaran, karena kita percaya kepada Kristus dan kita tetap setia beriman kepada Dia. Ya saudara, kita tidak malu sebagai pengikut Kristus. Kita mengalami aniaya, kita mengalami bully, ya, kita mengalami penghinaan, bahkan penganiayaan, saudara, karena upah kita besar di sorga. Ya, yang kedua, karena kita memperoleh penghiburan daripada Tuhan. Ya, Dia akan bertindak menolong kita, saudara dan saya. Ya, saudara, Rasul Paulus sempat mengalami putus asa dan tawar hati. Namun, saudara, dikatakan bahwa ya akhirnya dia menyadari bahwa saudara, hal itu terjadi supaya dia tidak menaruh percaya kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan. Dia hanya berharap, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, saudara, pengharapan kepada Tuhan inilah yang membuat kita dapat bersukacita, karena kita percaya upah kita besar dalam kerajaan surga. Ya, nah saudara, hal yang ketiga yang firman Tuhan katakan, ya saudara, lewat penderitaan oleh karena kebenaran, oleh karena Kristus yang diizinkan terjadi, saudara, membawa iman kita semakin bertumbuh. Ya, saudara, dalam 2 Timotius 3, ya, yang terakhir kita akan membaca di sini.
ya. Ya, dengan satu perikop dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan, ya. Nah, saudara yang terkasih, saudara, mengapa kita harus berbahagia? Ya, karena saudara, kita menderita karena Kristus, ya, karena upah kita besar di surga, ya. Saudara, itu yang Tuhan Yesus katakan. Yang kedua, Tuhan akan berikan penghiburan bagi saudara dan saya. Dia akan menolong kita kembali, ya. Dia akan menyertai saudara seperti dia menyertai para murid pada zaman Kisah Para Rasul. Dan hal yang ketiga, saudara, iman kita semakin bertumbuh, ya. Saudara, sejarah gereja mencatat bahwa saudara, pertumbuhan iman, ya saudara, terjadi bukan pada saat gereja Tuhan dalam kenyamanan, tetapi saat gereja Tuhan di dalam penganiayaan. Karena disitulah kita benar-benar mengandalkan Tuhan, ya. Dan disitulah saudara, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan bagi saudara dan saya, ya. Saudara, jangan malu, kita sebagai pengikut Kristus, kita tetap setia, kita tetap bertekun dalam iman, ya. Jangan goyah, jangan putus asa, sebab janji Tuhan, saudara, upah kita besar dalam kerajaan surga. Kita yang empunya kerajaan surga, ya. Inilah yang menjadi saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya, sehingga hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kita akan nyanyikan pujian, saudara. Ku percaya Tuhanku turut bekerja. Ku percaya Tuhanku turut bekerja, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa biar kami dihiburkan, ya Tuhan. Kalau kami menderita oleh karena kebenaran, hidup benar, kalau kami menderita oleh karena iman percaya kami kepada Yesus, kami menghadapi penganiayaan baik secara batin, kejiwaan maupun secara fisik. Tuhan,
Firman-Mu katakan bahwa kami layak masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu katakan berbahagialah kami apabila kami mengalami hal demikian, karena juga kami akan memperoleh penghiburan daripada-Mu ya Tuhan, karena iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendapat bagian di dalam penderitaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami juga mendapat bagian di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, turut dipermuliakan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau saat ini ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan yang dalam pergumulan di dalam masalah ekonomi, Tuhan buka jalan Tuhan untuk membuka tingkap langit Tuhan, untuk memberkati anak-anak-Mu. Kalau ada dosa Tuhan ampuni kami ya Tuhan, supaya jangan berkat Tuhan terhalang atas kami. Kami juga berdoa Tuhan, kalau dalam masalah rumah tangga yang retak Tuhan, Tuhan saat ini Tuhan jamah kami ya Tuhan, jamah pasangan hidup kami, jamah keluarga kami, supaya Tuhan pulihkan keluarga kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang bekerja menjamah kami, setiap kami. Terima kasih yang bergumul dalam pekerjaan, usaha, studi. Tuhan buka jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami Tuhan dalam menghadapi masa-masa krisis ini ya Tuhan, biar dapat bertahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin negara kami, dari yang tertinggi Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, dan juga para menteri yang membantunya, sampai jajaran yang terendah sekalipun. Tuhan berikan juga hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan akhiri. Saudara angkat kedua belah tangan-Mu dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati, saudara bisa share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.